Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Kita nikmati pembahasan kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan desa Kirigakure yang sangat tidak adil jika hanya Konoha yang diceritakan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Pasti desa lainnya juga sedang mengalami hal yang sama dan mungkin akan hancur pula oleh para Shinju tersebut. Mei Terumei kemudian diperlihatkan berbicara kepada Chijuro tentang informasi baru yang mereka dapatkan. Ternyata informasi itu mengenai apa yang terjadi di desa Konoha saat ini. Mereka membicarakan bahwa kembalinya seorang Boruto telah tersebar ke seluruh desa lain dan seorang Mizukage ingin segera mendapatkan jawaban dari Shikamaru Mizukage-kun. Kemudian berkata, aku telah mengirim pertanyaan dari sang Hokage tentang situasi dari Boruto. Shikamaru sempat menyampaikan padaku jika Konoha bisa mengatasi seorang kriminal tersebut, akan tetapi aku mendengar informasi bahwa mereka ternyata belum juga mampu untuk menangkap atau bahkan membunuh Boruto. Jika seperti ini, aku tak bisa melaporkannya kepada para daimyo negara air. Mereka pasti akan mengadakan rapat sepihak antar para daimyo yang mungkin bertujuan untuk menghukum desa Konoha. Mereka sangat sensitif mengenai hal ini serta sejarah yang telah ditulis oleh desa Konoha di masa lalu. Mei Terumei kemudian terdiam beberapa detik setelah mendengar penjelasan dari seorang Chijuro. Dia kemudian berkata, kita tak mungkin membiarkan Madara, Obito, atau Sasuke baru mencoba menghancurkan dunia shinobi ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, pasti desa-desa lain tentu fokus pada kasus Boruto, terlebih lagi mereka tak ingin membiarkan kriminal seperti Boruto bebas berkeliaran seperti Madara, Obito, ataupun Sasuke. Saat itu yang merupakan kriminal dari desa Konoha juga. Hal-hal semacam ini mungkin akan menimbulkan ketegangan antar kelima desa besar serta ketidakpuasan terhadap rezim kepemimpinan Nara Shikamaru. Sojuro lalu berkata lagi, aku akan segera menghubungi Kasekage, Raikage, dan juga Tsuchikage untuk membahas tentang hal itu. Untuk sekarang, kita harus berbohong kepada Daio negara air mengenai situasi dan kondisi Boruto serta Konoha. Adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan ketegangan antara Boruto, Kawaki, dan juga seorang Mitsuki. Tiga orang yang merupakan para pemeran penting ini bisa jadi akan saling berhadapan. Kawaki kemudian berbicara ke Mitsuki dengan berkata, kau tak akan kubiarkan melakukan itu lagi, Mitsuki. Jangan coba-coba untuk berpikir bahwa aku akan memaafkanmu secepat itu. Mitsuki kemudian terlihat berpikir dan mencoba membaca situasi. Mitsuki mulai merasa aneh bahwa perbedaan sikap Kawaki dan Boruto membuatnya merasa kebingungan. Menurutnya sifat keduanya seperti tertukar dan ini menimbulkan keraguan besar pada Mitsuki. Padahal sebenarnya itu memang benar, akan tetapi penglihatan Mitsuki masih terlapisi oleh Zeno milik Eida. Mitsuki kemudian berkata, kau benar-benar berbeda dan sifatmu itu tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Kau berubah menjadi orang yang lebih pemarah dan jarang mempedulikan orang lain, sedangkan Boruto di sisi lain memiliki sikap yang lebih ramah dan itu tentu membuat kami merasa bingung. Kawaki Kaude terlihat kaget karena dia tak ingin Mitsuki terlepas dari kekuatan Zeno. Kawaki lalu berkata, harusnya kau pahami bahwa kehilangan ayahku merupakan faktor berubahnya sikapku. Aku tak ingin melemah dan membuat kejadian terulang kembali di sini. Oleh karena itu, aku membuang sikap ramah tersebut dan mencoba lebih tegar dengan menampilkan sikap keras. Aku tak peduli dengan penilaian kalian semua dan jangan coba-coba untuk membantahku. Dan teruntuk kau, Boruto, pasti ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada kami. Nah, di posisi ini Kawaki hanya berpura-pura untuk tidak tahu tentang munculnya 4 Shinju, karena seorang Mitsuki pun belum mengetahui bahwa Sumaka telah berevolusi menjadi 4 Shinju. Jadi, Kawaki mencoba untuk diam dan tidak berbicara sedikit pun tentang Shinju di hadapan Mitsuki. Boruto diperlihatkan mengetahui bahwa Kawaki berpura-pura untuk tidak tahu. Boruto lalu berkata, aku akan mencoba memberitahukan kalian, namun jangan ada yang maju untuk menyerang Kawaki, Mitsuki, Hoki, dan para Anbu Konoha sontak saling menatap dan tak membalas ucapan Boruto. Boruto lalu berjalan maju ke arah Hoki untuk mencabut kembali kekuatan Rasengan Usuhiko yang sedang aktif di tubuh seorang Hoki. Nah, ketika Boruto selesai menonaktifkan Usuhiko-nya, tiba-tiba tanah di sekitarnya langsung membentuk sebuah penjara lalu menutup tubuh Boruto. Boruto sontak terkejut dan dia terperangkap di dalam elemen tanah itu.
Momo-chan dari tubuhnya kemudian hombarnya. Boruto berkemben benar teral merembocah adaun mengur seinika awi kial karma dan jutsu teleportasi sin jadi danuanya ahin Boruto jauh mau aku sini. Kawaki yang melihat Boruto dikurung kemudian berbicara ke Hoki. Kawaki berkata itu tindakan yang bagus dan sekarang kita harus mendengarkan penjelasannya. Salah satu Anbu Konoha malah tak setuju karena mereka telah ditugaskan oleh petinggi desa Konoha untuk menangkap Boruto atau membunuhnya. Perintah ini tidak turun langsung dari Shikamaru, melainkan dari para petinggi desa Konoha serta seorang daio. Kawaki dan Mitsuki sedikit terkejut mendengar hal itu. Mitsuki yang mulai penasaran dengan Boruto menolak apa yang dikatakan oleh Anbu tersebut. Mitsuki kemudian berkata bagaimana mungkin perintah itu tidak datang dari seorang Hokage. Kedel, dia berhak memerintah desa ini dan kalian tak berhak menuruti perintah dari para petinggi. Hoki lalu berkata, kau salah Mitsuki, karena sekarang Tuan Shikamaru belum resmi menjadi seorang Hokage. Menurut peraturan di desa ini, petinggi masih memiliki andil yang besar untuk merubah kebijakan serta terlibat dalam rencana sebuah desa jika belum adanya Hokage secara resmi. Salah satu Anbu lalu menyambung ucapan Hoki dengan berkata, kami telah mendapatkan informasi jika desa Kirigakure tidak senang dengan perilaku desa Konoha yang membiarkan Boruto kembali ke sini. Awalnya, Tuan Shikamaru selalu berusaha untuk menenangkan mereka, akan tetapi daio negara air tampak berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dari Mizukage-kun. Jika tak terjadinya ketegangan dan rusaknya perdamaian desa Kirigakure dan Konoha, maka Boruto harus segera dibunuh. Nah, para Anbu ini tidak mengetahui bahwa saat ini ada EMP Shinju yang sedang mengincar cakra semua shinobi. Mereka hanya tahu jika masalah sekarang adalah Boruto saja. Sehingga ketidaktahuan mereka tersebut membuat Boruto merasa kesal. Boruto yang mendengar perkataan Anbu tersebut kemudian menyampaikan pendapatnya. Namun ketika Boruto ingin menyampaikan sesuatu hal, para Anbu yang lain bergegas menyegel Boruto. Mereka memiliki kepercayaan bahwa cara mengalahkan Boruto hanyalah disegel seperti halnya Otsutsuki Kaguya ataupun lainnya. Makanya pada cerita ini kekuatan penyegelan akan berperan penting dalam cerita. Mungkin juga Mitsuki memiliki kekuatan baru yang tujuannya untuk menyegel Boruto. Kemudian salah satu Anbu melemparkan bom asap beracun ke dalam kurungan tersebut. Itu membuat Boruto tampak muak dengan mereka semua. Kawaki yang melihat tindakan para Anbu itu hanya membiarkan mereka saja. Momo-chan di dalam tubuhnya kemudian menyuruh Boruto untuk cepat keluar dari kurungan tersebut. Boruto kemudian mengaktifkan Hiraishin-nya dan berpindah kepada kunainya yang ada di sebuah pohon. Lagi dan lagi para Anbu tak bisa menjangkau Boruto berkat jutsu teleportasi itu. Boruto terlihat marah karena dia merasa sia-sia serta hanya membuang banyak waktu. Ketika Boruto berada di atas pohon, salah satu Anbu menyerangnya menggunakan elemen api. Namun Boruto langsung menyerap api itu menggunakan karma miliknya. Sementara itu Boruto tersambung kembali kepada Shikamaru melalui jurus Shintensin. Shikamaru berkata Kawaki pasti telah ada di situ dan dia tampak sangat emosi terhadap Mitsuki. Boruto lalu menjawab mereka telah tenang akan tetapi sekarang mereka malah ingin membunuhku. Shikamaru lalu berkata sepertinya mereka diperintahkan oleh para petinggi desa Konoha. Shikamaru lalu menyampaikan satu perintah kepada suntukan Anbu untuk menyuruh anggota Anbu-nya untuk mundur yang saat ini menyelidiki Amado. Kemudian menyampaikan informasi itu kepada Anbu yang ada di tempat Boruto berada. Mereka kemudian akhirnya menurut dan perlahan tidak menyerang Boruto. Sementara itu, tiba-tiba Sarada dan Sumire juga muncul di tempat mereka. Sarada langsung menyeru mereka agar tidak melakukan serangan kepada Boruto. Namun satu Anbu malah ngel dan dia melemparkan bola api lagi ke arah Boruto. Diketahui di era sekarang, Anbu telah berada di bawah komando oleh ayah Inojin. Tak ada lagi yang namanya Anbu Hokage dan Anbu Ika Danzo dahulu. Namun faktanya admin berpendapat bahwa nanti akan ada Anbu yang masih bertahan dengan idealisme seorang Danzo. Makanya dalam adegan ini, salah satu Anbu terlihat tidak peduli pada perintah Shikamaru dan malah masih menyerang Boruto. Nah, Boruto yang melihat sifat dongkol dari Anbu tersebut seketika saja terbang dan mendekati Anbu tersebut. Dengan begitu cepat, Boruto langsung menahan Anbu itu sambil membuka portal karma miliknya. Boruto lalu mengirim satu Anbu tersebut masuk ke dalam dimensi antah berantah. Boruto lalu menutup portalnya sambil berkata, jika ada yang berani melawan lagi, kalian akan bernasib sama dengannya. Nah, setelah momen tersebut, adegan tiba-tiba telah berakhir di sini.
Nah tuh Blue Vortex